Jadi ini adalah sesosok Bapak Limbung yang hidup terlantar di di daerah tepatnya dekat Masjid Suro Tangga Buntung. Jadi beliau tidur di pinggir parit, di pinggir jalan. Ini beliau ini sudah bertahun-tahun mengalami gangguan jiwa dan juga beliau keluyuran siang dan malam. Alhamdulillah nih kami bersama relawan Yayasan Bagus Mandiri Insani Palembang, alhamdulillah kami evakuasi berjalan lancar. Jadi ini Bapak Limbung, beliau sempat menolak dan akhirnya beliau mau untuk ikut kita ke Yayasan Bagus Mandiri Insani Palembang. Selanjutnya nanti kita juga akan mengevakuasi satu lagi saudara kita. Nah guys, jadi ini tidak jauh dari tempat evakuasi Bapak Limbung, kira-kira 50 meter, berjarak 50 meter. Itu ada lagi seseorang yang terlantar. Beliau bernama Bapak Leman. Jadi itu tepatnya di depan Masjid Suro. Pak Leman ini juga udah bertahun-tahun. Jadi seluruh badan beliau itu dipenuhi oleh sampah. Jadi baju yang dipakai beliau itu berlapis-lapis. Nah ini, jadi Bapak Leman, beliau ini kebetulan membawa senjata tajam. Jadi kami perlu hati-hati karena bisa berakibat bisa saja beliau mencederai kami. Alhamdulillah. Jadi mereka berdua ini kita ambil dari jalanan, dari daerah Suro Tangga Buntung. Alhamdulillah ini kita sudah selesai mengevakuasi. Selanjutnya kita akan menuju perjalanan ke yayasan. Eman ya. Ya makan apa? Alhamdulillah setelah menempuh jarak beberapa jam, jarak antara tempat evakuasi ke yayasan itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, ini kita baru nyampe yayasan. Jadi beliau berdua jangan ayo Pak. alhamdulillah sudah kita jemput dari lokasi mobil ke yayasan. Ayo pelan-pelan. Nah, ini Bapak Limbung, Masya Allah. Dari ini mereka akan kita bersihkan. Nah ini Bapak Leman ini. Bapak Leman ini bajunya sepertinya berlapis-lapis. Ya Allah, kasihan beliau. Apa ini sih Pak? Jadi Budi, potong rambut, potong kuku. Nah ini kebetulan Bapak Limbung ini
tangannya ini memakai cincin yang sudah menyatu dengan daging ini. Nah ini sangat berbahaya ini saudara-saudara ini. Kalau kita biarkan itu bisa berakibat. Jadi ini bisa mengakibatkan infeksi. Sangat berbahaya kalau kita biarkan. Jadi ini alhamdulillah ini kita coba untuk melepaskan cincin beliau ini. Nah itu ini alhamdulillah ini udah lepas, alhamdulillah. Nah ini tinggal kita memotong rambut beliau, membersihkan kuku, dan juga memandikan mereka. Jadi mereka mungkin sudah beberapa lama nggak mandi, bahkan tahunan ya mereka nggak mandi. Nah ini mereka kita bersihkan, kita bantu memandikan. Jadi orang-orang seperti mereka berdua ini itu kita ambil dari jalanan, mereka kita bawa ke yayasan, mereka kita bersihkan, mereka akan kami rawat dan tampung insya Allah sampai dengan tutup usia. Jadi begitu mereka kita ambil dari jalanan, jadi mereka seumur hidup akan tinggal di yayasan Bagus Mandiri Insani. Mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan banyak orang-orang baik para donatur yang membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sampai hari ini itu ada 162 orang ODGJ, gelandangan dan orang telantar yang tinggal di yayasan kami. Kami juga membutuhkan beras untuk per hari itu jadi untuk per hari itu kita butuh 75 kg beras 3 kali makan, belum kebutuhan lauk, belum kebutuhan sabun, dan juga belum kebutuhan untuk listrik. Jadi kami mengajak kepada orang-orang baik yang ada di luar sana untuk membantu kami dalam menampung dan merawat para ODGJ, gelandangan dan orang terlantar sampai dengan akhir hayat. Terima kasih.